Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hubungan Sejarah Kebudayaan Mesir Kuno dengan Kebudayaan Indonesia. A. Sejarah Kebudayaan Mesir Kuno. Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografi, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai dengan 525 Masehi. 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak seorang Mesir primitif periode perkembangan Neolitik sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan para Firaun Absolut. Secara kronologis, sejarah Mesir dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu sejarah Mesir sebelum tahun 3400 sebelum Masehi, disebut juga dengan periode prasejarah. Yang kedua yaitu periode kerajaan lama atau tahun 3400 sampai dengan 2475 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu periode transisi feodalisme, yaitu tahun 2475 sampai dengan 2160. Dan yang keempat yaitu periode pertengahan atau pada tahun 2160 sampai dengan 1780 sebelum Masehi. Ditambah dengan periode dominasi Hyksos, yaitu pada tahun 1780 sampai dengan 1580 sebelum Masehi, dan periode Empire, yaitu pada tahun 1580 sampai dengan 525 sebelum Masehi. Periode prasejarah Mesir ditandai dengan banyak ditemukan peralatan pada kuburan-kuburan bangsa Mesir. Diperkirakan dimulai sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Dengan demikian, penduduk Mesir sudah menggunakan peralatan dimulai sejak masa Paleolitik dan Neolitik atau zaman batu tua dan batu muda. Periode kerajaan lama sudah memasuki zaman logam, perdagangan sudah mengalami kemajuan. Kapal-kapal dagang telah dikirim ke kawasan pantai Siris untuk memperoleh kayu sebagai bahan-bahan pembuat kapal, rumah, dan perabotan lainnya. Kerajaan Mesir mengalami pertumbuhan besar menuju fase baru dengan kekuasaan yang bersifat feodalistik. Selama berada di bawah kekuasaan 6 dinasti Firaun pada masa kerajaan lama, sentralisasi kekuasaan yang kuat menjadi berkurang yang memunculkan independensi dan ambisi para gubernur provinsi. Akibat terjadinya perang sipil, kekuatan para Firaun menjadi runtuh, sementara para gubernur saling berebut kekuasaan di antara mereka. Secara umum, masyarakat tidak dapat menahan kelaparan karena adanya tekanan dari tirani-tirani kecil, kerusakan yang disebabkan oleh peperangan, sehingga praktis masa ini kemajuan peradaban berhenti. B. Perkembangan kebudayaan Mesir dan contohnya. Sebagian masyarakat Mesir kuno bekerja sebagai petani. Kediaman mereka berbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara dan tetap dingin di siang hari. Bangsa Mesir kuno sangat menghargai penampilan dan keberhasilan tubuh, dan sebagian besar mandi di Sungai Nil dan menggunakan sabun yang terbuat dari lemak binatang dan kapur. Musik dan tarian menjadi hiburan yang paling populer bagi mereka yang mampu membayar untuk melihatnya. Instrumen yang digunakan antara lain seruling dan harpa. Juga instrumen yang mirip toropeng juga digunakan.
Adapun contoh kebudayaan Mesir kuno, yang pertama yaitu seni tulisan. Huruf hieroglifi merupakan tulisan batu yang disebut hierotis yang dipergunakan oleh para pendeta Mesir untuk keperluan keagamaan, dan huruf demotis yang dipergunakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu piramida. Piramida adalah bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai makam raja-raja beserta keluarga. Piramida pertama dibangun oleh Imhotep untuk makam Fir'aun Sodor. Piramida yang paling besar adalah piramida Ratu Khufu atau Cheops. Yang ketiga yaitu Sphinx. Sphinx adalah bangunan raksasa dari batu yang berupa singa berkepala manusia yang didirikan di depan sebuah piramida. Sphinx merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir yang dimakamkan pada piramida tersebut. Yang keempat yaitu kota kuno di Mesir, kota Dar al-Bahri. Di kota ini ditemukan bangunan tempat pemujaan masyarakat Mesir seperti kuil dewa Amon yang dibangun oleh Ratu Hatshepsut. Yang C. Pengaruh kebudayaan Mesir terhadap negara lain. Mesir kuno merupakan suatu peradaban di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terdapat di sepanjang pertengahan hilir Sungai Nil. Daerahnya mencakup wilayah Delta Nil di utara, hingga Jabal Berkal di dataran keempat Nil. Peradaban Mesir kuno berkembang selama kurang lebih 3,5 abad. Peradaban bangsa Mesir kuno lahir karena kesuburan tanah di pinggiran Sungai Nil. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara dan bermula ke Laut Tengah. Setiap tahun Sungai Nil selalu banjir. Luapan banjir itu mengenai daerah di kiri kanan sungai sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 15 km. Salah satu kontribusi penting lain bangsa Mesir di dalam peradaban adalah kemajuan dalam bidang seni tulisan, khususnya pengenalan terhadap alfabet. Literatur tertua tercantum pada teks piramida yang disebut dengan teks tertua tentang pemikiran manusia. Di samping itu juga ditemukan syair-syair bernuansa religius yang diekspresikan secara filosofis. Di dalam bidang pengetahuan, masyarakat Mesir kuno menikberatkan pada matematika astronomi. Masyarakat menggunakan keduanya ilmu tersebut untuk menghitung dan memperkirakan bangsa dan surutnya Sungai Nil dan perbuatan piramida. D. Hubungan kebudayaan Mesir kuno dan Indonesia. Pembahasan terkait dengan hubungan kebudayaan Mesir kuno dan Indonesia sangat sulit dijumpai secara langsung, kecuali hubungan antara kedua negara. Sejak era modern, Mesir merupakan negara Arab yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Kedua negara membuka hubungan diplomatik yang ditandai dengan penandatanganan The Charter of Friendship and Equality pada tanggal 10 Juni 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan RI di Kairo pada tahun 1949. Peradaban Mesir kuno merupakan awal dari kebudayaan bangsa-bangsa timur termasuk Indonesia. Mulai dari segi bangunan bangsa Mesir sampai pada dekoratif pada benda-benda seperti pemberian relief pada dinding dan barang-barang keperluan sehari-hari. Awal kebudayaan Indonesia sendiri sebagian besar dipengaruhi bangsa timur. Kebudayaan Mesir masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur seperti perdagangan, agama, dan lainnya. Adapun contoh
Peradaban Mesir kuno yang bersinggungan secara langsung atau tidak yaitu tulisan Mesir purba yang berkembang keluar dan disederhanakan oleh orang Fenisia, lalu diajarkan kepada orang Yunani dan berkembang di Romawi yang menjadi tulisan Latin yang berkembang di Indonesia. Kepercayaan terhadap jelangkung, upacara pemanggilan roh, ilmu hipnotis, dan bangunan-bangunan besar seperti piramida, seperti Candi Borobudur, pembangunan sistem penulis hieroglif yang terdiri dari gambar dan tulisan pada makam, tembikar, dan kertas papirus, dan teknik menggambar dengan menggunakan grip. Benda seperti seni rupa yang ada di Indonesia dipenuhi dekoratif dan gaya bangunan menyerupai bangunan bangsa Barat. Kesimpulan, peradaban Mesir kuno merupakan awal dari kebudayaan bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia, mulai dari seni bangunan bangsa Mesir sampai pada dekoratif pada benda-benda seperti pemberian relief pada dinding dan barang-barang keperluan sehari-hari. Awal kebudayaan Indonesia sendiri sebagai besar dipengaruhi bangsa Timur kebudayaan Mesir masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur seperti perdagangan, agama, dan lainnya. Adapun contoh peradaban Mesir kuno yang bersinggungan secara langsung atau tidak yaitu tulisan Mesir purba yang berkembang keluar dan disederhanakan oleh orang Fenisia, lalu diajarkan kepada orang Yunani dan berkembang di Romawi yang menjadi tulisan Latin yang berkembang di Indonesia. Kepercayaan terhadap jelangkung, upacara pemanggilan roh, ilmu hipnotis, dan adanya bangunan-bangunan besar seperti piramida, seperti Candi Borobudur.